Alhamdulillah, tapi suaranya pelan sekali. Ibu-ibu, bapak-bapak masih semangat nggak? Masih, alhamdulillah. Kita pantun dulu ya Bu ya. Pagi hari makan kelapa, rasanya enak, bikin tertawa. Kita di sini telah berjumpa untuk acara yang istimewa. Alhamdulillah. Sekali lagi Bu, ada satu lagi pantunnya. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya buka dengan mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya semuanya. Amin. Tentu saja ibu-ibu, kita sangat haus ya dan rindu karena kemarin kita sudah libur beberapa minggu ya Pak ya. Untuk itu kita menerima siraman rohani dari guru kita, yaitu Bapak Ustadz Yayat Sudrajat. Aduh Bapak, udah 2 kali salah ya. Bapak Yayat Supriyatna. Aduh Bapak sekali lagi maafkan ya. Iya. Sebelumnya saya ucapkan kepada Ibu Hajah, iya Ibu Hajah Dede yang selalu memberikan ilmu kepada kita, tidak pernah lelah meskipun sedikit, dia selalu dengan semangatnya memberi ilmu kepada kita ya Ibu ya. Dengan senang hati alhamdulillah saya ucapkan semuanya jazakillah buat Ibu dan ibu-ibu semua di sini karena sudah memberi ilmu kepada kita semua. Nah selanjutnya sekarang jadi untuk Bapak dipersilahkan ke depan. Maka Bapak. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Al-ayat. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairu hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu
muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah ikhwatul iman rahimakumullah, wabil khusus pemirsa kesepuhan Pak Haji yang luar biasa. Beliau semangatnya kalaupun sedang sakit ya, tapi beliau tidak pernah luntur semangat untuk melaksanakan tugas dakwah mengajak kita semua. Mudah-mudahan Pak Haji diberikan kesehatan, dan sehat walafiat insyaallah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa bishfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita sudah masuki hari yang ke-5 di bulan Rabiul 3 ketiga ya. Hari ketiga di bulan Rabiul Awal 1446 Hijriah atau bertepatan dengan hari ke-7 di bulan September 2024. Alhamdulillah dengan izin Allah kembali kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam majlis ilmu, majlis taklim Al-Bukhari. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, dengan berkumpulnya kita di tempat ini, kita mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua termasuk orang-orang yang didoakan oleh para malaikat untuk mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pada kajian kita hari ini ya, kita akan membahas Kitab Thaharah. Jadi Pak Haji ini meminta kepada saya untuk menyampaikan khusus ibadah syariah setiap Sabtu pertama kajian. Ya, kemudian materinya dibukukan supaya harus terbicara. Ya. Nah, maka saya mencoba untuk sedikit mengemas materi ini dibukukan ya. Jadi saya sudah membuat 12 bab sampai akhir itu bab sholat jenazah dan mulai cara menengok orang sakit, kemudian itu cara mentalkini orang yang akan meninggal, kemudian cara memandikan jenazah, cara mengkafani, cara menyelatkan sampai menguburkan. Ya, itu dibahas. Nanti insya Allah kita akan praktek di sini bagaimana cara pengurusan jenazah. Siap Bu? Siap diurus? Siap diurus ya? Siap dikafani? Nah, per 3 bab saja Bu saya bukanya ya. Nah sekarang ini 3 bab untuk 3 kali pertemuan. Ya, 1 bab wudu, kemudian yang kedua nanti bab mandi janabah. Nah kemudian yang ketiga bab tayamum. Ya. Nah sekarang kita bahas bab ya. Dari bab yang pertama, tata cara berwudu sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah Bapak Ibu sekalian, wudu ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kita kaum muslimin, yang pada awalnya atau pada pokoknya berwudu itu diperintahkan oleh Allah ketika kita akan mendirikan ya, ketika kita akan mendirikan sholat. Ini ayatnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila sholati, apabila kalian
apabila kalian berdiri untuk melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, dan kedua tangan kalian, ilal marafiq, sampai sikut, wamsahu birusikum, dan usaplah birusikum, kepala kalian, wa arjulakum, dan kedua kaki kalian, ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki alaya. Ini baru yang merupakan dasar hukum wajibnya kita berwudu apabila akan mendirikan sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Ya. Nah, kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, umirtu bil wudu'i idza qumtu ila shalah. Aku diperintahkan berwudu itu apabila akan mendirikan sholat. Ini mutlakan. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, la sholata liman la wudu alahu. Tidak sah sholat seseorang yang tidak berwudu. Jadi dengan ayat Quran dan hadis ini menjelaskan bahwa wudu itu merupakan syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat. Ya. Hanya Rasul itu, Bapak Ibu, Rasulullah berwudu tidak hanya akan mendirikan sholat saja, akan tetapi Rasul pun senantiasa melaksanakan dan menganjurkan kepada kita untuk memiliki wudu kapanpun dan dimanapun, terutama pada hal-hal tertentu. Contoh, ketika kita akan tidur, ya, Rasul menganjurkan kepada kita untuk berwudu. Idza ataita maj'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Ya, apabila engkau akan tidur, kata Rasulullah, fatawadda, maka berwudulah terlebih dahulu, seperti wudumu akan melaksanakan sholat. Hanya beda hukum saja. Kalau wudu akan sholat hukumnya wajib, kalau wudu akan tidur hukumnya sunnah. Angkari ulah kieu bu, keun bae da sunat ieu. Ya, dipigawe menang pahala, teu dipigawe tenang, maka tenang tahun tuh gitu bu, ya, itu sunnah, ya. Jadi jangan mengatakan tadi wudu gitu, kan kita ini ingin menjadi umat Rasul, cinta kepada Rasul, cinta kepada Rasul itu diantaranya menghidupkan sunnahnya. Ya. Jadi cinta kepada Rasul bukan dengan cara dengan cara memperingati kelahirannya, bukan. Ya. Rasul mengatakan bahwa man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa orang yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, faqad ahabbani, maka sungguh dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani, dan barang siapa orang yang mencintaiku dengan cara menghidupkan sunnahku itu, kata Rasulullah, bahwa ma'iya bil jannah, maka dia akan bersamaku di surga. Masya Allah. Jadi kalaupun amal kita ini sangat jauh, ya, sangat jauh, mulang meluk, ya, sangat jauh mulang meluk, lamun dibandingkan dengan amal Rasul. Ya. Namun walaupun demikian, dengan rahmat Allah, Allah akan mengangkat derajat amal kita sehingga nanti akan digabungkan bersama para Rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Di mana? Di surga lamun hayang surga Firdaus bersama Rasul, maka jangan sekali-kali mengatakan geun bae da sunnah ieu.
Ya, begitu. Jadi kita harus berupaya sebisa mungkin, semampu mungkin untuk melaksanakan apa-apa yang disunnahkan Rasul, termasuk termasuk berwudu ketika akan tidur. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti jelaskan Pak ya. Bagaimanakah cara berwudu itu? Bagaimanakah cara berwudu yang disunahkan Rasul itu, Pak? Nah, coba kita lihat hadisnya. Hadis pada halaman kedua. Ini hadis muttafaqun alaih, artinya hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis sahih tingkatan pertama. Dari sahabat Humron. Humron itu adalah pelayan Utsman bin Affan. Siapa Utsman itu, Bu? Khalifatul Rasul. Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Humron dari Humron. Ya. Anna Utsman da'a biwudu'in. Bahwasanya Utsman meminta air untuk berwudu. Fagosala kafai salasa marrah. Kemudian beliau membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Summa tamadmada wastanshaqa wastanshara. Kemudian beliau pun berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dan menyemburkannya lagi. Summa ghasala wajhahu thalatha marrat. Kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Summa ghasala yadayhi al-yumna ila al-ghirfaq. Kemudian membasuh tangan kanannya sampai sikut 3 kali. Summa yusra mithla dzalik. Kemudian membasuh tangan yang kiri seperti membasuh tangan yang kanan. Summa masaha birasi. Kemudian mengusap kepalanya. Summa ghasala rijlahul yumna ilal ka'bain. Kemudian beliau membasuh kaki kanannya sampai mata kaki salasa marrah 3 kali. Summa yusra mithla dzalik. Kemudian membasuh kaki yang kiri seperti membasuh kaki yang kanan. Summa qala. Kemudian Utsman berkata, ra'aitu, aku melihat Rasulullah SAW tawaddu'a, beliau berwudu mithla wudu'i hadza, seperti wudu'ku ini. Nah ini Bapak Ibu, jadi hadis ini sebagai tafsir dari Al-Quran tadi, surah Al-Maidah ayat 6. Ya. Kalau dalam surah Al-Maidah ketika berwudu itu hanya ada 4 anggota wudu. Ya. Satu apa, Bu? Membasuh muka. Yang kedua membasuh tangan. Yang ketiga mengusap kepala. Yang keempat kaki. Hanya 4 anggota. Kemudian jelaskan dengan hadis ini. Inilah disebut dengan tafsir ayat bil hadis. Ya, Rasul menjelaskan secara rinci bagaimana cara berwudu yang sempurna itu. Ya. Nah, pertama Bapak Ibu sekalian, saya tulis di sini. Maka nanti tinggal baca saja Pak Bu. Saya tidak akan membahas persatu. Nah, jadi cara berwudu itu pertama awali dengan ucapan basmalah. Ya, Rasul bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu atau tidak sah wudu seorang yang tidak membaca basmalah. Sudah membaca basmalah. Ya. Kemudian summa ghasala kafai salasa marrah. Nah,
sebelum berwudu membasuh kedua telapak tangan dulu 3 kali. Ya. Kenapa Bapak Ibu harus membasuh kedua telapak tangan dulu? Sebab tangan ini adalah anggota badan kita yang banyak bersentuhan dengan benda-benda lain. Nempel ini, nempel buku, seterusnya. Ya, segala dicatat. Lalu Bapak-bapak, saya baca bakar Pak. Ya, jadi dengan banyak yang dipegang, ya, kemungkinan besar banyak bakteri yang menempel di ya. Nah, maka sebelum berkumur-kumur supaya bakteri itu tidak masuk ke mulut, maka tangan ini harus steril. Ya. Maka Rasul mencontohkan ketika akan berwudu itu, ya, summa gosala kafai, membasuh kedua telapak tangannya. Caranya bagaimana? Kemarin waktu COVID Bapak Ibu kan diajarkan ya, bagaimana cara mencuci tangan ketika COVID. Ada 9 langkah. Itu ya? Kumaha Bu? Ya, ambil air sela-sela Bu ya. Nah, ini dan seterusnya. Mencuci telapak tangan, ya, sambil di sela-sela jari tarik-nya. Tahu Pak? Nah, ilmu kesehatan namanya kamari yang bikin ka urang cara mencuci kedua telapak tangan supaya steril dari kuman. Ya, tah Islam tos 14 abad yang lalu ngajarin begitu. nah, Setelah itu summa tamadmada wastanshaqa, kemudian lalu berkumur-kumur, memasukkan air ke mulut, wastanshaqa, kemudian menghirup air ke hidung, wastanshaqa, dan menyemburkannya lagi. Nah, dalam hadis yang lain, ketika akan berkumur-kumur dan memasukkan air itu min kaffin wahidin, dari satu cedukan air, Pak. Ya. Ambil air, dimasukkan sebagian ke mulut, sebagian ke hidung, masukkan. Itu ya. Bisa masuk ke sini. Sampai sakit. Illa an takuna shaiman, kecuali kalau kita sedang sahur. Ya. Ulah api-api wudu padahal ini. Ya. Jadi masuk sini. Sampai sakit. Wastan syarok, kemudian menyemburkannya lagi. Berapa kali Bu? 3 kali. Nah, maka insya Allah Bu, kalau berwudu, kalau berkumur-kumur dan menghirup air seperti itu, maka insya Allah hidung kita akan bersih. Mual ayat istilah korong garing, ya, dan akan terhindar dari segi polip, begitu. Kenapa? Karena setiap hari minimal 5 kali berwudu, menghirup air ke hidung, maka semua kotoran-kotoran yang masuk hidung itu akan kembali dibersihkan dengan air. Ya, kan tenang tahu kami gugah bobo, ya, gugah bobo teh disunahkan sebelum berwudu memasukkan air dulu ke hidung. Karena banyak setan, bobo dari hidung. Ya, begitu dia suka itu, wah makan celung, hari Joko, begitu ya. Itu sudah. Punten Pak. Jadi ketika berwudu dan ketika berkumur-kumur bukan begini.
bukan madhab di mana itu ya. Dan Rasul mah itu tamat mawastan syafa disebutkan ke tamat mah berkumur-kumur memasukkan air dibersihkan dengan tangan ya. Kemudian istinsyaq itu memasukkan air ke hidung. Jadi bukan noelan irung, bukan. Ya. Kemudian menyebutkannya lagi. Itulah cara tamat wastan syaqqa wastan syaqqa. Summa ghasala wajhahu, kemudian membasuh wajah. Dibasuh, dicuci, digosok. Ya. Jadi bukan hanya begini, Bu. Ya, ini wajah. Nah, ya, seperti ini. Ambil air, ya, kemudian dibersihkan. Gosok, Bu. 1, 2, 3. Begitu. Nah, maka insya Allah kalau ibu-ibu berwudunya seperti itu tidak usah dipesel, Bu. Ya. Tidak usah dipesel, tidak usah ya. Setiap hari gosok. Ya. Tidak perlu membeli apa untuk glowing itu. Ya. Nah itu. Kemudian summa ghasala yadayhi yumna ilal mirfaq salat marrat. Nah, berikutnya membasuh tangan kanan dulu 3 kali sampai sini. Ya, caranya ya, ambil air, ratakan dengan tangan kiri. Oh. Nah, kemudian gosok-gosok. 1, ya, 2, 3, ya. Yang rawan itu disikut, ya. Jangan sampai ada yang tidak terpasang. Putar, tenis ya. 3. Nah, tsummal yusra mithadali, kemudian membasuh tangan kiri seperti membasuh tangan yang kanan. Ambil 1, ya, 2, 3, ya. Tertib itu kanan dulu 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Bukan kanan kiri. Tidak seorang ayo gitu ya. Ya, ayo jangan begitu. Ya. Nah, kemudian berikutnya summa masaha bi ra'sihi, kemudian mengusap kepalanya. Lihat, Bu, kalau anggota yang lain gosala membasuh, kalau kepala masaha mengusap. Yang kedua, yang diusap itu roksul kepala, bukan sya'run, bukan rambut. Artinya, Bu, sebab semua orang pasti punya kepala, namun tidak semua orang punya rambut. Masalahnya lamun jauh ditekan rambut, kemana tuh? Mulak-mulak mereka dia biraku. Nah, makanya masaha biroksi, mengusap. Ya, mengusap apa, Bu? Kepala. Ini kepala. Ya. Nah, bagaimanakah caranya? Lihat lagi. Anda tidak gitu ya dalam hadis. Nah, caranya ambil air, ya, ambil air, buang airnya, ya, kemudian usapkan. Bada'a bi muqaddami ra'sih, mulai dari depan kepalanya, dari jidat, ya. Tsumma zahaba ila kuffah, kemudian sampai tarik ke belakang sampai tetap,
ya, ya, summa roja lagi badaminhu, kemudian dikembalikan ke depan. Summa adkhala, masukkan jari telunjuk ke telinga, lubang telinga, kemudian ibu jari membersihkan belakangnya. Berapa kali? 1 kali. Ya. Sekali lagi, ambil air, buang airnya, diusap. Tarik di depan sambil masukkan. Dah. Ya. Punten bukan. Jadi bukan begini kopi yang dikadikan. Upami nyuci itu kumaha kenal manfaatnya. Ya, ngan saukur moelan rambut. Ya. Tapi ingat, yang diusap itu bukan rambut tapi kepala. Bapak Ibu, kalau sudah jelas dalam hadisnya, untuk apa kita mencari dengan repot-repot madhab itu madhab ini? Sudah jelas hadis itu. Ya, begitu. Coba bukan, kalau berwudu demikian luar biasa, ya, kepala ini akan dipijit-pijit. Ini refleksi. Kemudian ini juga telinga. Ini kan di sini urat-urat telinga ini, pijit-pijit itu refleksi. Ya. Nah, ada orang mengatakan lamun budak kayak pinter, ya pijitin terjena, ya cepilna, matakan baheula murang pelosok situ punya. Nah pinter sambil waingkeun, baru waingkeun, nah pinter. Nah dalam berwudu seperti itu, ketika berwudu seperti ini, itu refleksi, ya memijit-mijit, membersihkan telinga. Insya Allah berkasih. Ya. Bagaimana ibu-ibu yang pakai kerudung, misalnya ibu berwudu tempat umum, tidak usah membuka kerudung. Ya, caranya Rasulullah ketika berwudu beliau memakai imamah. Apa itu? Sorban, penuh ya, sorban yang dililitkan di kepala, penuh. Ya. Nah Rasul masaha yamsah bi imamatihi, mengusap imamahnya. Ya, pertama ambil air, buang, masukkan ke binasiyati, ke ubun-ubunnya, masukkan ke belakang, usapkan ya kerudungnya, tadi imamahnya. Itulah kalau ibu ya berwudu di tempat umum, jangan membuka. Itu sekali lagi bu, bukan syakrun, bukan rambut. Kabayang lamun diusap rambut ibu-ibu berambut panjang, wah usap panjang, ya begitu ya. Nah kemudian yang berikutnya, summa gosala rijlahul yumna ilal ka'bain salasa marrah, kemudian membasuh kaki kanan sampai kedua mata kaki 3 kali. Membasuh kaki kanan dulu 3 kali sampai mata kaki, kemudian yang kiri 3 kali. Gitu ya, ambil kakinya ke atas kanan, ya, di sela-sela dengan tangan, bersihkan dengan tangan sampai mata kaki, ya, sela-sela. Kemudian yang kiri, ya, bukan begini, ya, sekali ewang, ya, salah kalau berwudu seperti itu. Tidak ada manfaatnya, begitu ya. Nah, Utsman mengatakan
Ro'aitu aku melihat Rasulullah tawaddu'a beliau berwudu seperti wudu ini. Artinya wudu yang dipraktekkan oleh Utsman bin Affan itulah wudu yang dipraktekkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah itulah wudu. Nah setelah berwudu kemudian kita disunahkan untuk membaca 2 kalimat syahadah. Ya. Ini hadisnya apa Bu? Hadisnya halaman 9. Lihat Bu. An Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin yatawaddu fayusbiqul wudu'a thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayha syaa, akhrajahu Muslim. Artinya, ma minkum min ahadin, tiada seorang di antara kalian yatawaddu, dia berwudu, payusbikul wudu'a, lalu ia menyempurnakan wudunya, summa yaqulu, kemudian ia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah, kecuali akan dibukakan baginya pintu surga yang 8. Yadkhulu min ayha syaa, silakan dia masuk dari pintu mana saja yang ia inginkan. Ya, coba renungkan. Luar biasa dengan hadis ini memberikan kabar gembira untuk kita. Ternyata dengan berwudu saja itu mampu membukakan pintu surga yang 8. Dan dipersilakan Bapak Ibu masuk dari pintu mana saja yang diinginkan. Ya. Dari pintu jihad, pintu sobat, pintu sedekah, silakan. Ya. Yang luar biasa itu diberikan tawar oleh Allah untuk masuk surga dari pintu yang kita inginkan. Dengan syarat tadi Ibu, wudunya sempurna, artinya satu, sempurna sesuai dengan sunnah Rasulullah tadi, dan yang kedua terbasuhnya semua anggota wudu dengan sempurna, tidak ada yang terlewat sedikit pun. Ya, karena Bapak, dulu ada seorang sahabat, ya, yang ketika akan sholat berjamaah Rasulullah diberitahu oleh Jibril bahwa ada jemaah para sahabat yang berwudu, kemudian tumitnya tidak terbasuh sedikit, hanya sebesar kuku. Dia tumitnya tegak basuh saat dengan kuku. Maka Rasul bersabda, wailul lil aqab, celakalah bagi yang tidak sempurna membasuh tumitnya. Itu. Maka itulah Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita berwudu dengan api. Ya, kemungkinan besar lamun wudu tadi dengan saukur dikir dikosongkan karena keran lamun kiri, ya, itu besar kemungkinan tidak akan terbasuh semuanya. Makanya diratakan dengan tangan, digosok-gosok supaya sempurna, semuanya terbasuh anggota-anggotanya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, itulah cara berwudu yang disunahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, dan dengan cara berwudu seperti itulah yang akan mengantarkan kesempurnaan dan kehusuan dalam sholat kita. Makanya Bu, ada yang bertanya, Pak Ustaz, bagaimanakah cara kiat-kiat sholat khusyuk? Kembali pada Rasul bersabda, "Idza qumta ila sholat," apabila engkau berdiri untuk sholat, fa'asbiqil wudu'a, sempurnakan wudu. Jadi kalau kita ingin melaksanakan sholat dengan khusyuk, ya, maka poin pertama syaratnya adalah sempurnakan wudu. Ketika wudu tidak sempurna, maka itu akan sangat berdampak, berpengaruh ketidakhusyuan sholat kita. Ya. Nah, baik. Bapak Ibu sekalian, kemudian dalam hadis yang lain ada tambahan, Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Itu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Namun hadis itu diperskan para ulama karena kedhaifannya. Dengan demikian, ketika ada tambahan hadis itu dhaif, maka cukup kembali kepada hadis yang pertama saja, hadis riwayat Muslim, bahwa bacaan selesai wudu itu hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi redaksinya pakai wahdahu la. Coba bersama-sama, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak usah menghadap kiblat dan tidak usah mengangkat tangan karena bukan doa. Begitu. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ada amal sunnah, Pak. Amal sunnah ketika akan berwudu dengan apa? Dengan siwak dulu atau sikat gigi. Rasul menyatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Kalaulah tidak memberatkan kepada umatku, niscaya aku perintahkan kepada kalian, kepada mereka untuk bersiwak sebelum sholat. Sikat gigi, Bapak. Ya. Supaya kita sholat itu khusyuk, ya. Jadi ulah buhal gahel di sholat nanti ayat tuannya pilih ya. Nah, dengan bersiwak itu akan membersihkan. Nah, kemudian ada sunnah yang lainnya, Bapak. Di antaranya, selesai kita berwudu disunnahkan untuk sholat sunat 2 rakaat setelah wudu. Para ulama mengistilahkan sholat sunat setelah wudu itu disebut dengan sholat syukur wudu atau sholat sunat tuhur. Ya. Nah, hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal. Rasul berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, hadithni bi arja amalin amil tauhid Islam." Kata Rasulullah, "Hai Bilal, coba ceritakan kepadaku tentang satu amalan yang engkau lakukan di dalam Islam yang paling engkau harapkan pahalanya di arja amal tahu." Nah, Pak ini samitu dapat na'laika baina yaday fil jannah. Ya, kata Rasul, ya, karena aku mendengar suara kedua sandalmu di surga. Ya. Artinya kalau Rasul mendengar sandal Bilal di surga, berarti Rasul Bilal sudah menjadi Rasul surga. Dari masa sandal hukum, ya, sandal hukum bagi surga bukan. Artinya Bilal dijamin sudah Rasul surga. Itu akan ada 10 sahabat, ya. Ada 10 sahabat Rasulullah yang dijamin Rasul surga tanpa hisab. Di antaranya Bilal bin
robbah. Ya. Nah kemudian qala Bilal mengatakan ma amiltu amalan arja indi ya min anni lam atatahhar tahuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa sholaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalli muttafaqun alaih wa hadza lafdzul Bukhari. Ya, kata Bilal, tidak ada amal yang aku lakukan yang paling aku harapkan pahalanya daripada aku bersuci pada waktu malam atau siang, pasti aku melakukan sholat. Ya, dengan wudhu tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan untukku. Jadi itulah hadis yang menjelaskan bahwasanya ketika Bilal selesai berwudu baik di waktu malam ataupun di siang, nah Bilal senantiasa melakukan sholat. Ya. Nah sehingga dengan hadis ini bahwa sholat syukur wudu itu termasuk adalah sunnah takriyah, artinya perbuatan sahabat yang ditetapkan menjadi sunnah. Perbuatan Bilal itu disebut dengan sunnah takriyah, ya, perbuatan sahabat yang disetujui oleh Nabi bahwa sebagai syariat. Ya, itu hadisnya muttafaqun alaih. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah sunnah ketika berwudu. Nah, kemudian yang berikutnya, apa hikmahnya apabila kita berwudu? Waduh, banyak. Intinya Bapak Ibu, ya, hikmah berwudu itu pertama ada hikmah rohani, ada hikmah jasmani. Hikmah untuk membersihkan jasmani kita dan hikmah untuk membersihkan hati kita. Dalam sebuah hadis, hikmah berwudu itu pertama dengan berwudu akan membersihkan dosa. Ini saya 60 kebagi semuanya, kebagi semua ada belum? Ya. Nah, nanti ini ada 60 masih? Ada 60 semua? Nanti kalau kurang saya dibuatkan. Ada yang nggak kebagian. Di kebagian ya? Baik, nanti tambah lagi ya. Nah, jadi ada hikmah berwudu. Hikmah yang pertama, dengan berwudu itu akan membersihkan dosa. Lihat hadisnya, halaman 10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawaddu al-abdul muslim awil mu'min fa ghusala wajhahu kharaja min wajhi kullu khati'ah nadara ilaiha bi ainihi ma'al ma'i. Dalam hadis yang lain ma'a qatratil ma'. Apabila seorang hamba muslim atau orang mukmin berwudu, kemudian dia membasuh wajahnya, kharajat min wajhi kullu khati'ah, maka akan keluar semua dosa-dosa dari wajahnya itu berbarengan dengan jatuhnya air. Ya. Kemudian fa'idza ghusala yadayhi kharaja min yadikul khati'ah, apabila membasuh kedua tangannya akan keluarlah dosa-dosanya dan kedua tangannya itu berbarengan dengan jatuhnya air. Ya, fa idza ghusala rijlaihi kharaja kullu khati'ah masyadha rijlahu ma'al ma' aw ma'akhir qatrin ma' min adh-dhunub. Ya, sampai akhir. Jadi begini Pak. Jadi dalam surah Al-Maidah ayat 6 tadi ada 4 anggota wudu yang wajib untuk dibersih dan usap. Satu apa? Muka. Yang kedua tangan. Yang ketiga kepala. Yang keempat
Apa sebabnya yang poin? Karena keempat anggota tubuh kita ini adalah anggota tubuh yang paling banyak berbuat dosa. Coba di wajah orang yang namanya soca, nanti cepil, nanti hidung, nanti dosa saya, ya, dosa tina lidah, dosa tina paningal, sok tunggala tingali lain tingali, ya, sok kupang kuping lain, sok kepo, ya, tangan banyak dosa, cuna cana lain cana kenal seperti itu. Ya, jadi 4 anggota badan kita ini yang harus dibasuh ketika berwudu karena anggota badan yang banyak berbuat dosa. Maka ketika dibasuh dengan air wudu itu, maka keluarlah dosa-dosa dari wajah kita, dosa-dosa dari kedua tangan kita, dosa-dosa dari kepala kita, kemudian dosa-dosa di kedua kita. Ma'al kotrotil ma'i, berbarengan dengan jatuhnya air. Sehingga ketika dia selesai berwudu, hatta nakian minaz-zulum, sehingga dia bersih kembali dari dosa-dosa. Alhamdulillah. Begitu. Ya. Maka dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, semakin banyak, semakin sering kita berwudu, akan semakin membersihkan dosa dan kesalahan kita. Ya. Nah, kemudian yang keduanya, hikmah berwudu itu wajah, ya, wajah akan bercahaya, bukan wajah kan, wajah akan bercahaya pada hari kiamat. Ini hadis Pak Bu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah burran muhajjalin min atharil wudu'i faman istata'a minkum ayyutila burratahu falyaf'al, muttafaqun alaih. Lengkapnya hadis ini Pak Bu. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, nanti ketika di yaumil kiamat, ketika di mahsyar, semua manusia dari umat-umat Nabi terdahulu dikumpulkan dengan kita. Rasul tanya, ya Rasulullah, apakah engkau akan tahu? Apakah engkau bisa membedakan umatmu dari umat-umat yang lain? Pakola, maka Rasul bersabda, na'am, iya, aku bisa bedakan. Nah, pakola, maka Rasul bersabda, inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah qurran muhajjalin. Sesungguhnya umatku akan datang nanti pada hari kiamat dengan wajah yang cemerlang, wajah yang bercahaya. Dari apa? Min atharil wudu, dari bekas-bekas wudu. Tuh, maka manis tatoat barang siapa, pamanis tatoat barang siapa di antara kalian yang dapat melibatkan cemerlangnya, maka kerjakanlah. Maka dengan sini ada ulama yang tafsirkan, yang dimaksud dengan isbab itu melebihkan sedikit dari batas pokok. Contoh, membasuh tangan sampai sikut, lebihkan sedikit isbab, lebihkan hidung. Yang kedua, yang tafsirkan bahwa apabila orang yang ingin bercahaya, maka dawamkan wudunya. Makanya Bapak Ibu, upami jalmi wajah nak sok kasibeh, ya, kasibeh terbasuh dengan wudu akan terlihat bercahaya. Ya, tadi Bapak Ibu tidak perlu pesol, tidak perlu beli skincare, tidak perlu. Begitu ya.
Makanya Bu, ya sahideung nak kulit jalmi anu sok butuh bakal katinggal. Ampun. Hideung we. Ngan hideungna katinggal hideung bercahaya. Ya. Herang. Ya. Nah ini Pak. Jadi nanti pada hari kiamat wajah-wajah orang yang terbasuh dengan air wudunya ketika di dunia, maka akan datang pada hari kiamat dengan wajah yang bercahaya. Kebaikan luar biasa. Ya. Satu dari bekas-bekas wudunya, dan yang kedua bekas sujudnya. Gitu. Nah kemudian yang ketiga ini tadi dapat masuk surga dari setiap pintu yang diinginkan. Tadi sudah satu ya, bahwa ketika selesai kita membasuh semua anggota wudu, kemudian cekan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah, dibuka pintu surga yang 8. Ini sesuai. Ya. Nah itu hikmah berwudu untuk rohani. Kemudian ada hikmah untuk kesehatan. Tuh, saya di sini. Satu, dengan berwudu itu membersihkan kuman tubuh. Kemudian B-nya mencegah penuaan pada wajah. C, mencegah beragam masalah kesehatan. D, memperlancar peredaran darah. Luar biasa. Ya. Jadi ada rahasia-rahasia sunnah di balik itu. Ya. Nah maka dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, dengan bahasan kita pada hari ini, tata cara berwudu sesuai dengan sunnah Rasulullah, mudah-mudahan dapat bermanfaat, menjadi pedoman bagi kita bagaimana cara berwudu yang benar. Ya, karena kalau terkadang saya ketika membimbing Pak Bu ya, tinggal para jemaah wudu, masya Allah, ya. Tadi sangat disayangkan kalau ada wudu seperti itu, ya. Ingat bahwa wudu itu menentukan sahnya sholat. Ketika tidak sempurna wudunya, maka tidak sempurna sholat. Begitu ya. Ada pertanyaan Pak Ibu? Silakan. Bapak dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Teknisnya itu silakan buat. Pakai dua tangan, ambil dengan 2 tangan. Ya. Ambil dengan 2 tangan, ya. Kemudian dimasukkan ke mulut dan ke hidung. Dengan 2 tangan saja, Pak. Ya. Iya. Dengan 2 tangan. Ya, itu cukup untuk mulut dan untuk hidung. Gitu ya. Siap. Intinya jangankan berwudu, ya. Bapak Ibu tuan wae pada khusyuk. Ya. Intinya bahwa dalam segala hal kita harus fokus. Kita harus sadar. Contoh begini Pak Bu. Saya tanya Ustaz, bagaimana kiat sholat yang khusyuk itu? Ya, banyak teori kan Bu. Saya katakan bahwa sholat yang khusyuk itu adalah sholat yang dilakukan bahwa dia sadar kalau dia sedang sholat. sadar bahwa dia sedang sholat. Jadi sholat khusyuk itu sholat yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Karena ya jalmi anu sholat yang penting asal takbir yang salah.
Allahu Akbar. Salam nih. Tuh, anu mujeng bermawas. Pernah Bapak Ibu itu? Pernah nggak? Serius. Ya, jadi khusyuk dalam sholat itu adalah sholat yang dilakukan dengan sadar. Nah, ketika Itu pun demikian, ya. Jadi habis ya. harus fokus ketika berwudu. Ya. Begitu, Pak. Ya. Harus fokus. Tetapi ya bukan menjadi sebuah kewajiban. Seperti wajibnya khusus ketika sholat. Wa qumu lillahi qanitin. Ya. Saja. Nggak ada ya. Habis. Silakan saja Pak. Lain. Ya. Gimana Pak cara? Iya. Nah, saya ulang lagi Pak Bu. Pengertian khusyuk dalam sholat, ya. Khusyuk dalam sholat itu adalah sholat yang dilakukan dengan sadar. Jadi begini Pak Bu, jangan mengatakan Ustaz, saya mau sholat teh khusyuk pisan. Kumaha, pokoknya pas sampai saya nggak ingat apa-apa. Ya, tenguping naon, teningal naon. Eta mah lain khusyuk teh eling. Jadi sholat yang khusyuk itu sholat yang dilakukan dengan sadar. Ingat orang teh kertakbir Allahu Akbar. Ya. Sadar kertakbir. Allahumma ba'id baini wa emut nuju ipitah. Jantan adanya keterpaduan, kebersamaan antara lisan, anggota badan, hati. Allahu Akbar. Lisan mengucapkan Allahu Akbar, tangan diangkat, hati mengikuti. Ya, itu sadar. Ya, sadar ketika ruku, sadar ketika sampai akhir, sadar. Itulah sholat yang khusyuk. Ya, karena kan banyak pengertian Pak. Sholat yang khusyuk itu sholat yang sertai dengan tangisan. Ayo mana nangis? Ayo mana teh khusyuk? Ayo mana teh khusyuk sholat tangis teh? Ayo mana teh? Ayo baik teh? Kan nyeriahan sudah. Maaf, walaupun kita sadar ini lagi sholat duhur dan baca juga sadar, tapi bagaimana kalau tidak memahami makna sholat itu, apakah dikatakan khusyuk? Namun sekarang Pak, namun nah ayatnya hafidu ala sholawati wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dirikanlah sholat itu lillah semata-mata karena Allah qanitin dengan khusyuk. Ya. Nah tadi baru pengertian sholat khusyuk itu sholat yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Nah salah satu kiarat supaya khusyuk itu tadi sebagai untuk sempurnakan wudu. Ya. Yang kedua gerakan yang tumanina, bacaan yang tartil. Yang ketiga khusyuk dalam kiat khusyuk dalam sholat itu memahami apa yang kita baca. Ya. Ketika baca Al-Fatihah kita Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya, apa maksudnya itu? Ketika baca Al-Fatihah paham? Nah itu kiat-kiat Pak. Kiat-kiat supaya sholat kita khusyuk. Ya, kemudian dia berikutnya minta kepada Allah khusyuk. Anggar senang Ustaz. Walaupun terus sakit juga eta jarum tadi mah dekat tinggal itu pernah teka emutan nama Allahu Akbar tinggal katanya mungkin. Nah itulah manusia.
Ya, makanya bahasa Arabnya hati itu kolbun. Kolbun itu dari kolbun itu ada istilah miklah. Ya, susu sok bolak balik gorengan. Nah, jadi kenapa hati itu katakan kolbun? Karena hati suka bolak balik. Kadang ingat, kadang tidak. Kadang busuk, kadang tidak. Maka Rasul berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Jadi moal bisa Pak Ibu urang sholat tinggawitan takbir nepi ka salam anteng wah khusyuk. Ya, teu emut nanaon, teu nguping nanaon, henteu ninggal nanaon eta mah lain khusyuk tapi teling. Jadi ketika sholat kadang-kadang kesana kesini ya emot itu wajar manusiawi. Nah, ketika tadi kita ingat kesana sini segera kembalikan, kita sadari bahwa kita sedang sholat. Apa kalau begitu? Itu aja. Ya. Halo, wajib Pak. Itu mengenai cuci tangan sampai Ya. itu apa harus dari ujung jari? Atau Ya. boleh dari Nah, itu silakan. Nah, kalau kembali kepada situ ilal mimpak sampai sikut. Ya, dari ujung jari sampai sikut. Ya, hanya boleh saja. Ya, yang penting ini merupakan batasan sampai sikut. Nah, kalau kembali kepada dalil wa musahu apa hu summa gusala yadaihi ilal mirfaq, membasuh sampai sih. Jadi kalau letterlik dalil dari ujung jari sampai tentu begitu. Ambil air, ratakan dari jari sampai sikut begitu. Ya. Begitu aja. Yang ada? Sudah banyak alhamdulillah. Ada. Enggak. Enggak. Ya. Yang pertama, kembali kepada hadis tadi Rasul mengatakan, umirtu bil wudu'i idza kuntu ila shalah. Aku diperintahkan berwudu itu apabila aku akan mendirikan sholat. Itu pokok hadisnya. Tetapi Rasul menganjurkan untuk berwudu dalam hal yang lain. Contoh ketika akan tidur. Ya. Bagaimana kalau akan membaca Al-Quran? Apakah wajib berwudu? Bukan wajib tapi sunnah. Ya, artinya itu termasuk adab-adab ketika akan membaca Al-Quran. Alangkah lebih baik kita dalam keadaan punya wudu. Tonggoroge pada baca Quran, pada bawa itu dah. Apa gitu? Nah, mohon secara hukum tidak ada apa-apa. Hanya kita ingin punya keutamaan. Ya, adab-adab ketika membaca Al-Quran. Satu, alangkah baiknya dalam keadaan berwudu. Kalaupun tidak berwudu tidak apa-apa. Hanya alangkah baiknya. Lebih utama kita punya wudu. Ya, yang sampai begini Bu, kata Quran kalau sudah wudu cukup. Ya, jadi hari dalamnya lagi itu hari jabakun antara terurus sieun doraka, ya, hari ngalah Quran ke sieun, terbaca Quran terus, begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa tuh?
Oh iya. Jadi begini Bang. Nah, ketika kita selesai mandi janabah, ya, karena mandi janabah itu kan dimulai dengan berwudu. Ketika selesai mandi maka tidak berwudu lagi. Kenapa? Karena kan sudah wudu. Ya. Ya, kembali kepada tadi. Jadi membasuh kedua telapak tangan, begitu ya. Kemudian dilakukan wudu dari awal sampai akhir tersebut, begitu ya. Kalaupun ini sudah bersih, hanya kembali habis gosala ya dan membasuh kedua telapak tangan, itu Bu. Ya. Kalau misalkan pas kagok, nggak usah tidak pakai baju lah. Oh, apakah boleh wudu muligir gitu? Lebih hese. Pertanyaannya apakah boleh berwudu tidak pakai baju, tidak pakai handuk? Sudah mandi. Ya. Sudah mandi. Jadi wajibnya menutup aurat itu apabila kita akan sholat. Itu memakan sholat. Jangan di luar aja. Kalau di luar. Itu ya. Sudah kemudian saya ada pertemuan jemaah haji di Lumakan Ibu Siti, Lumakan terdiri juga. Di mana? Ada Lumakan Ibu Siti. Ada. Ya. Sekarang saya juga di sana. Demikian Bu, terima kasih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Setiap jadwal saya Sabtu pertama tolong dibawa lagi. Dibawa lagi. Bawa lagi ya. Jadi bahasa berikutnya bab mandi janabah. Kemudian juga tayammum. Ya. Jadi tolong Bu ini bawa lagi untuk kita bahas. Berapa? Impaknya berapa? Ya. Atur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja. Mohon doa saja Bu, mohon doa saja karena saya sedang didesak untuk DP dulu ya. Apa itu? Pembebasan lahan pondok pesantren. Kemudian itu minta untuk apa? Ini jangan ini jangan di ini. Ibu yang akan berwakaf untuk pembebasan lahan pengembangan pondok pesantren Mutakin Marsya. Ya, jangan malu karena kecil, jangan saya karena besar. Atur nuhun, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak atas ilmunya semuanya. Alhamdulillah. Ini juga sudah dijadikan buku Bapak. Terima kasih. Ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Sangat bermanfaat kita untuk semua ya Bapak. Kalau kita lupa kita bisa bawa buku ini lagi ya. Alhamdulillah Bapak. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah Ibu, pertemuan siraman rohani ini hari ini dicukupkan sekian. Mari kita bersama-sama baca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya untuk ibu-ibu, bapak-bapak semua. Mudah-mudahan nanti 2 minggu kemudian kita bisa bertemu lagi. Hatur nuhun, sehat selalu dan bahagia selalu. Oh ya, Nun. Ya, semuanya. Wakaf aja. Wakaf. Wakaf ini. Lain. Oh. Itu mah saya ini. Jasa.
Saya mau langsung. Oh iya ya. Jadi itu kita. Boleh pulang. Yang masih siap. Siap bulan depan. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wajib. Mana